Halo, jumpa lagi dengan saya Michael. Pada modul ini saya akan mengajarkan bagaimana kita dapat melakukan analisa kualitatif pada sebuah perusahaan. Kondisi perusahaan secara keseluruhan tidak hanya tercermin dari laporan keuangan yang dihasilkannya saja. Warren Buffett pernah menyebutkan bahwa aset tak berwujud perusahaan seperti reputasi, kekuatan merek dagang perusahaan, hingga keunggulan kompetitif yang dimilikinya lebih berharga dari aset-aset berwujud, seperti misalnya tanah, bangunan, dan mesin-mesin pabrik perusahaan. Faktor-faktor internal dan eksternal lainnya seperti kualitas manajemen, disrupsi teknologi, intervensi pemerintah, juga turut dapat mempengaruhi laba dan valuasi sebuah perusahaan. Sesi ini akan saya bagi menjadi dua bagian besar. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari cara melakukan analisa industri secara sederhana. Dan yang kedua, kita akan mempelajari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kualitas dari perusahaan. Kita akan bahas satu persatu secara perlahan. Perusahaan dalam satu industri yang sama biasanya akan memiliki reaksi atau pergerakan yang sama. Misalnya, ketika harga batu bara secara global mengalami peningkatan, perusahaan-perusahaan yang harga jual atau pendapatannya dipengaruhi oleh harga batu bara, otomatis juga akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Dalam melakukan analisa industri, pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah: 1. Bagaimana potensi pertumbuhan industri itu? Apakah pasar yang tersedia besar? Apakah potensi customer-nya besar? 2. Bagaimana performa permain di industri yang sama? Dan ketiga, bagaimana efek dari peraturan pemerintah terhadap industri ini? Terdapat satu framework sederhana yang akan saya bagikan. Biasa disebut dengan analisa Porter Five Forces. Secara sederhana, ada 5 dorongan utama yang akan mempengaruhi dinamika dan pertumbuhan suatu industri. Persaingan antar usahanya, daya tawar pembeli dan daya tawar suppliernya, barrier to entry atau seberapa besar tantangan untuk pemain baru masuk ke dalam industrinya, dan yang terakhir, seberapa mudah barang yang dijual industri disubstitusikan dengan yang lainnya. Kelima hal ini sangat mempengaruhi potensi pertumbuhan suatu industri, sehingga penting untuk kita pahami. Pertama, kita perlu mengenali apakah persaingan antar pemainnya ini tinggi atau rendah. Semakin tinggi dan intens persaingan antar usaha, industri tersebut biasanya akan semakin kompetitif dan menurunkan potensi keuntungan. 2. Daya tawar pembeli dan daya tawar supplier. Semakin besar kedua daya tawar pembeli dan supplier ini, semakin kecil kemampuan bagi perusahaan di industri terkait untuk memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Daya tawar pembeli umumnya juga dipengaruhi oleh supply dan demand barang yang dijual. Threat of substitutes dan threat of new entrants juga turut perlu diperhatikan dalam analisa industri. Apabila mudah bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri, dan apabila produk yang dijual mudah disubstitusi dengan barang lainnya, akan semakin sulit bagi perusahaan di industri berkaitan untuk mencetak laba. Saya akan coba langsung mempraktikkan analisa industri sederhana menggunakan framework ini pada industri telekomunikasi di Indonesia untuk memberikan gambaran. Pertama, dari segi persaingan usahanya, industri telekomunikasi di Indonesia sangat didominasi oleh hanya beberapa pelaku usaha saja, seperti Telkom, XL, Indosat. Ketiga provider ini menguasai hampir 90% dari seluruh market di Indonesia. Akibatnya, persaingan usaha antar ketiga pemain besar ini menimbulkan apa yang disebut dengan price war, di mana antar provider ini saling berlomba-lomba untuk menurunkan harganya untuk mendapatkan pangsa pasar sebesar-besarnya. Di Indonesia, daya tawar pembeli atau customer provider ini sangat tinggi, di mana ketika ada provider lainnya yang dapat menawarkan harga yang lebih murah, tidaklah sulit bagi pembeli untuk berpindah antar satu provider dengan provider lainnya. Hal ini tentunya mempengaruhi prospek kinerja industri telekomunikasi, karena terdapat keterbatasan pada perusahaan-perusahaan untuk mendapat meningkatkan penjualannya melalui peningkatan harga jual. Dari segi threat of new entrants dan threat of substitutes, sepertinya untuk industri telekomunikasi ini tidaklah besar. Sebab biaya modal investasi yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan telekomunikasi sangatlah besar. Dan untuk saat ini, belum ditemukan alat lain yang dapat mengsubstitusikan atau menggantikan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan data dan telekomunikasi. Setelah memahami situasi industrinya,
Sekarang saya akan membahas hal-hal apa saja yang perlu dilihat dalam melakukan analisa atas kualitas perusahaan. Ada 3 hal besar yang akan saya bahas. Pertama, kualitas manajemen. Tentunya sebagai pemilik perusahaan, kita ingin agar perusahaan kita dijalankan oleh manajemen yang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan apa yang disebut dengan background checking. Cek, apakah latar belakang manajemen yang menjalankan perusahaan itu baik dan memiliki kualifikasi yang tepat. Cek juga, apakah target-target yang ditetapkan oleh manajemen dapat tercapai atau tidak di masa lalunya. Kedua, reputasi dan kekuatan brand. Reputasi dan kekuatan brand suatu perusahaan adalah suatu aset tak berwujud perusahaan yang sangat berharga. Kedua hal ini jelas dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penjualan dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Secara tidak langsung, hal ini juga mempengaruhi valuasi perusahaan. Saya berikan contoh. Perusahaan-perusahaan seperti Mayora, Unilever, Indofood, dan BCA jelas memiliki reputasi dan kekuatan brand yang sangat kuat. Sehingga kita dapat lihat valuasi dari keempat perusahaan ini cenderung lebih mahal dibandingkan kompetitor sejenisnya di industri mereka masing-masing. 3. Corporate governance. Tentunya sebagai pemilik perusahaan, kita ingin agar perusahaan yang kita miliki dijalankan oleh manajemen yang jujur dan transparan. Oleh karena itu, penting juga untuk mengetahui apakah manajemen perusahaan kita transparan dalam menjalankan bisnisnya. Hal kedua yang perlu kita perhatikan juga, apakah perusahaan melindungi pemegang saham minoritas. Sebagai pemegang saham minoritas di sebuah perusahaan, tentunya ini menjadi salah satu hal yang juga patut kita perhatikan. Contoh sederhananya, menurut kalian, di antara kedua pilihan grup perusahaan ini, mana yang menurut kalian memiliki corporate governance yang lebih baik? Apakah grup Astra atau grup Bakri? Jelas, grup Astra memiliki corporate governance yang lebih baik dibandingkan dengan grup Bakri. Sekian mengenai analisa kualitatif. Semoga setelah modul ini, kalian mulai dapat menerapkan analisa kualitatif sebelum membeli sebuah saham.